Inilah cerita anak magang di Tikomdik. Belajar cepat, kerja tak panik. Dari syurin desain sampai naskah unik. Demi sekolah dan pendidikan yang makin... Halo, perkenalkan nama saya Rezeki Muhammad Saputra. Halo, perkenalkan nama aku Rezeki Muhammad Saputra. Aku biasanya dipanggil Eki. Aku dari kampus Tikom Bandung, aku magang di Tikomdik tuh di Piredio. Sebenarnya alasannya simpel ya. Yang pertama karena kampus aku tuh ngasih waktunya nggak lama. Dan di saat itu tuh ada tawaran dari temen aku Novia atau Cici. Dia ngajakin aku ke sini, jadi kenapa enggak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini kan di radio ya, sesuai sama konsentrasi aku yaitu broadcasting gitu. Kenapa? Karena sebenarnya ini cerita dari 1 tahun sebelumnya. Cutting aku tuh ada yang magang di sini. Dan aku tuh nanya, bisa nggak aku magang di sini? Terus katanya, bisa tapi nggak sekarang, di semester depan. Ternyata 1 tahun kemudian, di 2025, itu kan aku nanya di 2024. Ternyata bisa aku ngajuin magang di sini. Jadi memang udah ngincer sih ke Tikomdik ini. Kalau tugas yang sulit sebenarnya buat aku nggak ada ya. Jelas, izin. Jadi kalau menurut aku kalau yang sulit itu nggak ada, cuman yang menurut aku tuh bukan lebih ke sulit tapi lebih ke ribet, yaitu di bagian mixing audio. Karena ada bagian yang emang kita tuh ngewawancara vox pop gitu kan. Itu kan ngumpulin gathering satu audio file dari A, B, C, sampling gitu kan. Terus juga ngecop dari YouTube kayak misalnya KDM, terus atau enggak humas dari Barak gitu kan. Itu kita audio dokumenterinya tuh soal Pancawaluya yang programnya KDM gitu. Kalau menurut aku cuma 2 itu sih. Kalau sulit enggak, cuma lebih ke ribet. Alasan masuk ke Tikomdik ini. Awalnya tuh jujur bingung mau magang di mana ya, karena belum dapat tempatnya juga dan aku kayak males nyari tempat magang. Terus ada temen aku yang tadi namanya Novia, dia ngajakin buat magang di sini. Kebetulan di sini tuh ada kakak tingkat, itu Teh Salma di Piradio juga. Nah, karena jurusannya sama dan di sini tuh ada radio yang sejalan dengan prodi aku, jadi ya kenapa enggak gitu. Jadi berapa lama aku tuh magang di sini sama teman-teman sekitar 2 bulan terhitung dari tanggal 19 Agustus. Kalau pelajaran akademik banyak, terus pelajaran sosial juga kayak berbaur, terus ngobrol sama yang lain, terus pengalaman-pengalaman dari orang lain juga itu banyak tentunya. Cuman kalau misalkan dari akademik kayak belajar ngedit, itu kan ngedit suara ya. Aku kira ngedit suara tuh ya udah gampang, kayak udah tinggal gede kecilin volume, ternyata nggak gitu. Ada suaranya bisa aku lupa, pokoknya ada suara biar suaranya jadi jernih dan lain-lain. Itu ternyata butuh teknik yang lumayan cukup pusing ternyata. Gitu ya. Keren sih. Nah terus kalau misalkan itu kan dari sisi akademik, kalau secara yang pengetahuan biasa, terus ngobrol sama pengalaman dari mentor aku kayak Kang Rofi, hai Kang Rofi, atau Teh Astrid, hai Teh Astrid, atau ini Kang Reva, aku sebutnya Mega Bintang itu karena Pak Reva apa-apa bisa, aku diajarin pingpong sama Pak Reva dan lain-lain itu sama Pak Reva. Nah kalau misalkan ngobrol di luar akademik, kayak ngobrol sama beliau-beliau ini kayak ngajarin gimana caranya dunia kerja atau dunia akademik dan lain-lain, itu sangat menambah ilmu dan pengetahuan yang luar biasa, sangat berfaedah. Kalau memalukan sebenarnya awalan ya. Yang pertama itu suka kalau misalnya lagi istirahat nih, ataupun nggak istirahat, emang kayak lagi nggak ada kerjaan aja, makanya suka ketiduran gitu kan. Terus ternyata tiba-tiba orang-orang yang di Piredio tuh ada lewat gitu. Kadang bukan aku sendirian, kadang bareng temen aku juga, ada berdua atau cuman aku doang juga pernah ketiduran gitu. Terus tiba-tiba orang radionya pada lewat gitu. Menurut aku itu malu kalau awalan, karena kesininya udah terlalu sering jadi nggak malu lagi. Gitu ya. Kejadian lucu apa ya? Tapi aku pernah kehilangan tumbler nih selama 2 minggu.
Aku nyari-nyari tumbler di ruangan atas, di ruangan bawah, sama sampai nanyain ke rumah teman, kan sempat ke rumah teman juga. Tapi nggak ketemu. Ternyata ada di ruangan sebelah setelah 2 minggu. Aku masuk ke ruangan sebelah, ternyata tertinggal di situ bekas waktu reading gitu. Oh, reading. Kacau banget. Bisa-bisanya ketinggalan. Ya, padahal aku udah ngira itu hilang dan sudah merelakannya. Oke. Satu orang yang paling lucu di Tikomdik menurut kamu? Satu orang yang paling lucu. Kataku Kang Reva. Karena dia tuh random banget. Terus bukan lucu doang, aku kagum sama dia karena sebisa itu orangnya tuh ya. Dia segala bisa, mulai dari musik. Aku bahkan kaget waktu lihat dia tuh di ruangan sebelah main piano. Ternyata nggak jago di bidang broadcast, siaran. Tapi dia juga bisa di bidang musik, main piano, main pingpong. Terus dia tuh suka random minta dipijitin atau nggak diinjakin kakinya. Dia kocak banget. Pengalaman yang Pernah sih, pernah. Oh, ini juga salah satu produksi yang nggak bakal aku duga karena kan aku tuh waktu itu hari apa ya? Hari Kamis kayaknya. Nah, hari Kamis itu Pi Radio disuruh tag konten suara tapi disuruh disdik. Nah, Kang Rofi itu minta aku buat ngisi suara itu dan itu tuh dadakan pagi-pagi. Dan gimana ya rasanya kayak mau nolak juga nggak enak, tapi diterima juga takut gitu. Akhirnya setelah nerima terus diajarin dan bisa. Dan akhirnya suaraku ada di disdik. Dan itu bisa jadi buat portofolio. Pokoknya magang di Tikomdik the best sih. Portofolio aku. Kang Sandi kalau menurut aku ya, jujur karena kalau bercanda nyambung gitu. Izin ya, izin. lucu cina kamu? Satu orang aja, padahal ada banyak nih. Boleh banget. Satu orang aja ya. Yang menurut aku lucu sih nggak, cuman lebih ke unik ya. Yaitu tadi Pak Reva, karena Pak Reva ngajar editing, bisa ngajarin aku editing, ngajarin aku siaran, sampai ngajarin olahraga, ngajarin pingpong, ngajarin gimana caranya ngobrol sama orang lain, terus ngajarin gimana caranya kerja gitu. Wah, pokoknya Pak Reva itu menurut aku unik. Terus lucu gitu, kadang suka tiba-tiba ngelucu, terus tiba-tiba pokoknya nggak terlalu serius lah sama Pak Reva itu best. Satu orang yang paling lucu di Tikomdik menurut kamu? Satu orang yang paling lucu. Kataku Kang Reva. Karena dia tuh random banget. Terus bukan lucu doang, aku kagum sama dia karena sebisa itu orangnya tuh ya. Dia segala bisa, mulai dari musik. Aku bahkan kaget waktu lihat dia tuh di ruangan sebelah main piano. Ternyata nggak jago di bidang broadcast, siaran. Tapi dia juga bisa di bidang musik, main piano, main pingpong. Terus dia tuh suka random minta dipijitin atau nggak diinjakin kakinya. Dia kocak banget. Apa hal yang pertama kamu ceritain ke teman kamu selama magang? Setelah selesai magang? Setelah selesai magang. Sebenarnya kalau cerita ke teman bukan setelah magang aja. Dari awal magang aku udah cerita-cerita ke teman kuliah lain. Aku suka sombong nih di tempat magang aku tuh enak karena Disdik ini kan Tikomdik ini anaknya Dinas Pendidikan. Dan kalau ngomongin dinas, mahasiswa tuh selalu terpikirnya kerjaannya nggak ada atau kerjaannya cuman disuruh fotokopi doang. Tapi yang aku dapetin di sini enggak, ternyata banyak banget pelajarannya. Dan itu dari awal magang aku udah ceritain ke teman-teman aku kalau di tempat magang aku ini nggak seperti di dinas seperti biasanya. Di sini tuh aku banyak belajar, banyak diajarin ilmu baru yang bahkan nggak diajarin di kampus di Stikom Bandung sendiri. Terus di sini tuh orangnya asik-asik, seru-seru. Ada Kang Reva, Teh Astrid, Kang Rofi, sama ada teman-teman dari Tikompedia juga yang seru, ada Kang Sandi juga. Hal yang pertama aku ceritain ke teman-teman setelah selesai magang, pasti kesan-kesannya baik. Terus kayak aku suka sombong kalau ke teman-teman aku tahu nggak, kata aku mah kalau magang di Disdik
dapat sisi pemerintahannya ada, aku dibawa ikut rapat di comment center, terus dapat dari sisi industrinya juga ada, aku kayak dibawa siaran di radio gitu sih. Itu kayak bikin mereka kayak, ih pengen dong ikut ke sana. Itu sih juara. Cukup tepuk tangan dulu. Terima kasih guys.